Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Delvin Damri. Seperti biasa, di sini saya ingin menjelaskan pelajaran materi yang di sini yang saya bahas adalah pelajaran komunikasi bisnis. Pelajaran komunikasi bisnis di mana yang saya akan jelaskan adalah materi mengenai presentasi bisnis. Ada apa aja di presentasi bisnis itu? Ada teknik presentasi bisnis, pengertian dan lain sebagainya. Sebelum itu, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share seperti itu. Dan kemudian sebelum kita memulai presentasi bisnis, di sini ada sebuah quotes yaitu berbunyi, bacalah satu ilmu baru setiap hari, maka dalam sebulan kita memperoleh 30 ilmu baru. Jadi di sini adalah poinnya. Apabila kita membaca atau kita menemukan satu hari itu adalah ilmu baru, maka dalam sebulan kita mendapatkan 30 ilmu baru seperti itu. Ini sangat bermanfaat, semoga kalian termotivasi seperti itu. Selanjutnya adalah presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu apa sih? Di sini presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan presentasi bisnis. Kemudian kalian bisa pahami di sini ada yang namanya tujuan dari presentasi bisnis. Nah, tujuannya itu adalah pertama, ada yang menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, ini maksudnya adalah yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Nah, presentasi itu seperti yang pertama itu adalah berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan sesuatu. Nah, di sini menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Jadi maksudnya adalah kalian ini presentasi ini dapat menyampaikan yang berkaitan dengan bisnis kalian agar bisnis kalian dapat dimudahkan apabila kalian misalnya mau presentasi bisnis ingin mendapatkan dana tambahan atau misalnya modal seperti itu. Maka kalian presentasikan bisnis kalian di depan para pemodal. Nah, ini untuk presentasi pesan-pesan bisnis. Kemudian ada menghibur audiens. Ini maksudnya adalah untuk menghibur atau entertain. Jadi bisa juga digunakan untuk selain bisnis, untuk entertain, untuk menghibur orang-orang yang ingin dihibur seperti itu. Dan kemudian untuk menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Jadi untuk tujuan presentasi bisnis ada 4. Yang pertama ada menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Seperti itu. Jadi ada 4 tujuan dari presentasi bisnis. Di sini ada yang dinamakan teknik presentasi bisnis. Jadi sebelum kalian presentasi bisnis atau kalian melakukan presentasi, itu ada teknik-tekniknya seperti itu. Yang pertama, di sini dengan presentasi Anda dapat mengenalkan bisnis Anda kepada pihak lain sehingga bisnis Anda dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, presentasi dikatakan berhasil apabila audiens mampu memahami materi presentasi. Nah, ini untuk mencapai ini semua ada tekniknya seperti itu. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, itu dari teknik presentasi bisnis adalah yang pertama itu pembuatan slide presentasi bisnis. Pembuatan slide presentasi bisnis ada hal yang perlu diperhatikan. Ada 6. Yang pertama, pilih tema desain yang relevan. Yang kedua, hindari sajian teks panjang. Yang ketiga, alur yang teratur. Yang keempat, berikan multimedia yang relevan. Yang kelima, satu slide berisikan satu pesan. Dan yang keenam, perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf seperti itu. Jadi di sini kita pilih tema desain yang relevan. Misalnya kita ingin menjelaskan materi mengenai misalnya tentang teknologi, maka kita pilih tema yang berkaitan dengan teknologi seperti itu. Lalu hindarin sajian teks panjang karena apa? Karena presentasi adalah biasanya yang dijelaskan hanyalah poin-poinnya saja seperti itu. Tapi berbeda dengan yang saya, karena saya presentasi di sini melakukan secara online, jadi saya menggunakan poin-poin atau kata-kata yang saya masukkan juga ke slide ini. Kemudian berikan multimedia yang relevan, satu slide berisikan satu pesan, dan kemudian perhatikan huruf dan ukuran hurufnya. Ini yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua, di sini ada yang dinamakan
penyampaian presentasi bisnis. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi bisnis. Yang pertama, persiapan diri. Yang kedua, persiapkan materi dan bahan. Yang ketiga, cara penyampaian. Nah, apa maksud dari mempersiapkan diri? Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar presentasi berjalan dengan lancar, seperti latihan dan menjaga penampilan. Dan yang kedua, persiapan materi dan bahan. Materi itu adalah materi yang ingin kalian sampaikan. Apa materinya? Jangan sampai kalian tidak menghafal atau kalian tidak mengenali materi yang ingin kalian sampaikan. Kemudian cara penyampaian. Cara penyampaian itu seperti misalnya santai, sopan, dan tidak terburu-buru, bahasa yang mudah, dan selipkan selingan atau humor agar presentasi dapat mudah dimengerti, seperti itu. Kemudian ini baru 2, kemudian ada yang ketiga, ada struktur presentasi bisnis. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup, yang keempat ada periode tanya jawab. Jadi ada 4 dari struktur presentasi bisnis ini. Yang pertama itu adalah pembuka. Pembuka maksudnya apa? Pembuka itu adalah yang pertama melakukan menarik perhatian dari audiens, yang kedua itu melakukan gerakan atau intensitas, atau misalnya menggunakan kata-kata yang baik dan benar agar audiens dapat memahami apa yang kita ingin sampaikan, seperti itu. Dan kemudian ada isi. Habis dari pembukaan, maka kita melakukan isi. Nah, isi dari presentasi yang sudah dipersiapkan itu akan memudahkan dalam audiens mengerti dari apa yang ingin kita sampaikan. Itu seperti penekanan format, seperti urutan bagian, seperti mempertahankan minat audiens dan lain sebagainya. Yang kemudian ada penutup. Nah, penutup ini adalah meringkas misalnya pokok pikiran, menggarisbawahi tahap selanjutnya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Dan kemudian ada yang namanya periode tanya jawab untuk memungkinkan kita menunjukkan keahlian dalam topik yang kita bahas, membantu kita mengukur pemahaman dari audiens, seperti itu. Ini adalah bentuk dari teknik presentasi, struktur presentasi bisnis. Jadi selanjutnya yang keempat, ada syarat presentasi bisnis. Syaratnya adalah yang pertama, untuk mengetahui dengan jelas tujuan presentasi bisnis. Yang kedua, untuk menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang ketiga, yakin bahwa subjek yang dipresentasikan bermanfaat bagi pendengarnya. Yang keempat, memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Yang kelima, menguasai teknik dasar berkomunikasi bisnis yang baik. Jadi ini adalah syarat presentasi bisnis atau syarat ketika kalian ingin berpresentasi. Jadi kalian harus tahu dengan jelas apa sih tujuan kalian presentasi, untuk siapa kalian presentasi. Dan yang kedua, kalian harus menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang ketiga, kalian harus yakin bahwa subjek yang dipresentasikan bermanfaat bagi pendengarnya. Yang keempat, kalian harus memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Jadi jangan pernah takut untuk memulai atau maju dalam berbicara di depan orang banyak. Dan yang kelima, menguasai teknik dasar berkomunikasi yang baik, seperti mengucapkan salam, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan menjaga tingkah perilaku, seperti itu. Ini adalah teknik presentasi yang syarat presentasi bisnis. Kemudian yang kelima adalah pola presentasi. Yang pertama, ada pola spesial. Yang kedua, ada pola kronologis. Yang ketiga, ada pola topikal. Yang keempat, ada pola kausal. Yang kelima, ada pola pemecahan masalah. Nah, ini ada 5. Ini pola presentasi. Itu macam-macam isinya dan artinya. Pola spesial ini untuk misalnya lebih praktis untuk ringkasan informasional. Kalau misalnya pola kronologis ini biasanya untuk penyampaian presentasi yang secara berurutan, seperti itu. Dari topik 1, 2, dan 3 itu selalu berurutan. Lalu ada yang namanya pola topikal, penyampaian presentasi yang berhubungan dengan langsung ke topik utama di kategori utama. Kemudian pola kausal, yaitu cara menyusun gagasan, itu membahas tentang penyebab atau dari suatu masalah, mempertimbangkan akibat dari suatu masalah di berikutnya. Kemudian ada pola pemecahan masalah, itu adalah pola sederhana untuk menggunakan mendiagnosis masalah dan memberikan suatu cara penyelesaiannya, seperti itu. Ini adalah teknik presentasi bisnis mengenai pola presentasi. Jadi teknik presentasi bisnis itu ada 5. Yang pertama, pembuatan slide presentasi bisnis.
Yang kedua, penyampaian presentasi bisnis. Dan yang ketiga, struktur presentasi bisnis. Yang keempat, syarat presentasi bisnis. Dan yang kelima, pola presentasi. Itu adalah teknik dari presentasi bisnis. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya persiapan dasar melakukan presentasi bisnis. Yang pertama, yaitu ada penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Jadi hal yang paling penting dalam sebuah presentasi yaitu penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan. Kemampuan pembicara dalam memahami setiap detail yang terkandung dalam isi materi presentasi menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah presentasi. Ini bisa kalian dilihat di layar kaca kalian. Ini adalah tahap yang pertama. Karena apa? Karena apabila kita menguasai topik materi yang ingin dipresentasikan, maka audiens akan dengan mudah mengerti atau memahami apa yang kita ingin sampaikan. Dan yang kedua di sini itu adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di sini selain isi materi yang disampaikan, presentasi yang baik juga dipengaruhi oleh bagaimana cara membawakannya. Apabila penyampaian presentasi dilakukan secara menarik, maka audiens akan merasa senang. Nah, misalnya di sini ada alat pembantu atau alat bantu itu Anda menggunakan misalnya HP, LCD, proyektor, audio visual dan lain sebagainya, atau menggunakan animasi yang menarik dan alat-alat bantu peraga lainnya. Nah, ini adalah penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Kemudian, selanjutnya di sini yang ketiga adalah menganalisis siapa audiens. Jadi, kita sebagai pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens agar tujuan kita yang ingin disampaikan tercapai. Nah, ini biasanya pembicara menerapkan metode 5W plus 1H. Itu adalah siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Jadi, ini dapat diterapkan juga untuk kalian yang ingin melakukan presentasi bisnis. Kemudian, di sini ada yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Nah, seorang pembicara harus mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat di mana ia akan melakukan presentasi. Kenapa? Karena pertama, setelah kita menganalisis siapa audiensnya, misal sama-sama seorang yang kita wawancara adalah sama-sama seorang guru, tetapi di sini lokasinya adalah guru di lingkungan kota dan lingkungan daerah. Maka kita harus memahami apa perbedaan yang ingin kita wawancara di lingkungan kota dan apa perbedaan yang ingin kita bicarakan di lingkungan daerah. Seperti itu. Karena setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Seperti itu. Oke, kemudian sudah selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi ini adalah teknik dari presentasi bisnis. Atau bisa juga kalian gunakan untuk presentasi kalian belajar dalam pelajaran. Jadi ini semua bisa masuk ke semua jenjang. Ini untuk yang ingin berpresentasi bisa melakukan teknik presentasi bisnis. Nah, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa melalui Instagram saya melalui @delvindanade dan YouTube saya @delvindanade. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.